Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Novia dari kelas MSDMA 2 Prodi Manajemen. Di tugas video kali ini saya akan membahas mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar bisa mengevaluasi kinerja dan meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Ketiga, keputusan penempatan. Keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, penyimpangan proses staffing. Ketujuh, ketidakakuratan informasional. Kedelapan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Kesembilan, kesempatan kerja yang adil. 10, tantangan eksternal. Selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. 2. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi dengan kualitas yang diinginkan. 3. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. 4. Menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Terdapat juga kriteria penilaian kinerja. Pertama, hasil kerja individu, yaitu aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut. Dengan ini, maka hasil kerja individu masuk dalam kategori kriteria penilaian kinerja. Kedua, perilaku, merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang dimaksud perilaku yang membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, traits, adalah kriteria penilaian yang paling lemah karena dari ketiga kriteria yang ada, traits yaitu yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Sifat yang baik atau dapat diharapkan adalah kriteria yang tidak terkait dengan performa kerja. Di dalam interaksi sosial, sifat-sifat semacam ini cenderung untuk diperhatikan orang lain, termasuk oleh atasan langsung. Yang harus melakukan penilaian kinerja yaitu supervisor, penilaian diri sendiri, penilaian anggota tim atau rekan kerja, penilaian oleh bawahan. Proses penilaian kinerja. Identifikasi tujuan, menetapkan standar terhadap suatu jabatan, menyusun sistem penilaian kinerja, menilai kinerja pegawai, mendiskusikan hasil penilaian dengan pegawai. Terdapat juga teknik atau metode untuk menilai kinerja. Yang pertama, metode skala penilaian grafis. Yang kedua, metode ranking alternatif. Yang ketiga, metode perbandingan perpasangan. Keempat, metode distribusi paksa. Kelima, metode peristiwa penting. 6, bentuk narasi. 7, skala penilaian berdasarkan perilaku. Kedelapan, mixed standard scale. 9, manajemen by objective atau MBO. Ke-10, computer and web based performance appraisal. 11, electronic performance monitoring. 12, appraisal in practice. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai metode skala penilaian grafis. Metode penilaian skala grafis yaitu skala yang memiliki karakteristik atau dimensi kinerja seperti komunikasi atau kerjasama tim yang mencatat sejumlah ciri-ciri seperti kualitas dan kepercayaan dan jangkauan nilai kinerja dari yang tidak memuaskan sampai dengan memuaskan. Dilakukan dengan cara melingkari. Dan metode ini yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai kinerjanya. Apa aja sih yang harus dinilai dalam metode skala penilaian grafis? Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kerjasama tim. Ketiga, pengetahuan. Dan keempat, kuantitas pekerjaan. Terdapat dua tipe skala penilaian grafis. Yang pertama, mendata seluruh kriteria pekerjaan seperti kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Yang kedua, lebih bersifat perilaku. Dengan perilaku yang spesifik didata efektivitasnya dari masing-masing perilaku. Dalam skala penilaian grafis terdapat kelebihan dan kelemahan.
Kelemahannya yaitu ciri dan faktor yang terpisah dijadikan dalam satu kelompok dan penilaian diberikan hanya satu kotak untuk diperiksa. Kata-kata dalam deskriptif yang digunakan skala ini bisa memiliki arti yang berbeda-beda untuk masing-masing penilai. Kelebihannya yaitu penilaian dilakukan dengan banyak pegawai. Metode ini sistem penilaian sederhana dan cepat. Sekian pembahasan mengenai penilaian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.